Ya, saya mau remind lagi, tadi pernyataannya Hensat yang menarik saya adalah sepertinya Pak Prabowo sudah mendesain kabinet ini untuk 2 periode. Dan pertanyaan kemudian apa, mampukah nama-nama yang muncul ini dan kompatibel nggak nih dengan buku yang dibikin Pak Prabowo tadi, Paradoks Indonesia tadi? Harus kita percaya memang Pak Prabowo memiliki kualitas yang berbeda dengan Pak Jokowi. Saya yakin dia lebih baik. Dan salah satu kelebihannya Pak Prabowo itu dia bukan artificial leadership. Jadi dia tidak suka tampil dalam citra. Maksudnya yang sebelumnya artificial leadership. Artificial. Oh ya? Iya dong. Oke. Dia tampil apa adanya dan bicaranya belak-belakan. Satu yang saya suka dari dulu dari beliau itu adalah bahwa dia ingin menjadikan Indonesia macan Asia. Sehingga saya harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memimpin negeri ini dan memimpin kabinetnya. Udah habis 10 apakah detik. kabinetnya ini akan kompatibel dengan paradoks Indonesia? Kalau menurut saya mungkin challenge-nya akan banyak ya. Pak Prabowo Challenge-nya akan banyak berubah nih. Apakah? Evaluasi. Oke, kita panggil langsung, kita jawab langsung dengan yang dipanggil tadi sampai salah ngomong saya. Yang dipanggil sebagai, saya nggak tahu calon menteri, wakil menteri atau kepala badan. Apakah akan kompatibel nggak dengan cita-citanya Pak Prabowo menjadikan Indonesia macan Asia? Kabinetnya maksudnya kompatibel. Ya. Pertama begini, kalau bicara, gini Hensat dulu ya. Pak Jokowi jelas bukan pemimpin artifisial karena karyanya banyak. Dekat dengan rakyat itu sudah jelas-jelas terbukti. Luar biasa itu, bisa dites itu. Kalau Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat dibandingkan Hensat ketemu masyarakat, saya yakin jauh lebih rame. Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat itu satu bukti bahwa dia nggak artifisial. Yang kedua, yang sudah dikerjakan sangat banyak. Ya, misalnya saya ulangin ya, membangun 6.000 km jalan nasional, 2.700 km jalan tol baru, 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar lapangan irigasi baru. Panjang lah kalau diteruskan nanti selesai acaranya. Nah yang kedua soal kabinet. Begini, kalau kita bicara kabinet itu kita cara pandangnya nggak bisa seperti organisasi yang lain ya. Karena di situ tuh bukan hanya teknokrasi. Soal teknokrasi pun saya yakin bisa dipenuhi dengan dengan sangat baik. Ya, misalnya aja kalau kita bicara nama-nama calon yang ada ya. Nih misalnya nih Pak Abdul Mukti jelas cocok jadi Menteri Pendidikan karena memang bidangnya di sana. Kita bicara Menkominfo Mutia Hafid, memang latar belakangnya adalah jurnalis, memang skillnya dia punya. Kita bicara siapa lagi? Pak Agus Adrianto kemungkinan jadi Menteri bidang lapas dan imigrasi, ya memang penegak hukum. Ya lagi-lagi panjang lah kalau kita bicara soal teknokrasi. Nah tapi yang nomor 2 yang saya mau ingatkan di sini, kalau kita bicara kabinet, kita juga bicara mengenai kebersamaan, kita bicara mengenai persatuan, kita bicara mengenai representasi. Kenapa bangsa ini sangat-sangat besar. Kalau hanya dia harus diwakili gitu. oleh partai politik, dia diwakili oleh ormas, dia menggambarkan keragaman suku, keragaman masyarakat gitu. Nah yang penting adalah bahwa keragaman-keragaman tadi tidak menafikan soal kompetensi, soal teknokrasi, soal leadership, soal kepemimpinan. Gitu. Nah saya percaya dari nama-nama yang ada pada hari ini adalah orang-orang yang memang punya track record pada bidangnya masing-masing. Gitu ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah mumpung Mas Kodari udah nyinggung itu, saya mau menampilkan ini beberapa nama-nama yang juga mencuri perhatian publik ya. Kalau kita lihat wajah-wajah baru. Boleh ditampilkan? Barangkali ini ada sejumlah nama yang dipanggil yang menggelitik publik juga, yang menuai reaksi cukup beragam dari publik. Veronika Tan dengan pengalamannya cukup banyak juga ya. Kemudian Raffi Ahmad, artis YouTuber, dan kemudian Yovie Widianto, Haikal Hasan Baras. Terus yang juga menarik ini ada Gus Miftah. Nah saya nggak tahu nih kompatibelnya di mana nih, kalau Mas Kodari bisa mengelaborasi. Ya tentu semua kesimpulan harus kita tunda sampai nanti posisi masing-masing diumumkan. Jelas gitu ya. Pada hari ini kan kita baru dugaan-dugaan atau analisa. Soal Raffi Ahmad kalau dia ditempatkan untuk sektor ekonomi kreatif, saya kira siapa yang bisa membantah bahwa pada hari ini Raffi Ahmad salah satu konten kreator, salah satu seniman kita yang paling kreatif, dan bukan hanya kreatif tetapi juga dia mampu membangun suatu usaha dalam skala yang besar dan menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja gitu. Bahkan dia di-engage oleh
grup-grup televisi besar misalnya. Ya, Yopie Widianto kalau nanti dia berkaitan dengan dunia seni, siapa juga yang mau membantah? Salah satu pengarang lagu yang paling terkenal, siapa yang nggak kenal dengan Jadi lagu? kompeten di bidangnya masing-masing begitu betul. ya. Di bidangnya masing-masing. Gus Miftah. Miftah. Beliau seorang pendakwah, seorang ustadz, terbukti dengan kinerjanya dan terobosannya berdakwah di daerah-daerah yang pada waktu itu atau bahkan sampai sekarang pendakwah tuh nggak mau masuk dan nggak bisa masuk. Tapi dia bisa masuk gitu. Daerah-daerah yang cukup kalau kontroversial. Gus Miftah kan dia sudah mengatakan kurang lebih tugasnya itu berkaitan dengan moderasi agama. Menurut saya tepat seorang Gus Miftah. Termasuk Kalau pembahasan. seorang Kodari ditugaskan untuk moderasi agama, nah itu salah. Nah, jadi seorang Kodari Gitu. itu tepatnya tugasnya mengurus apa? Kita Yang kembalikan menjawab. kepada Bapak Presiden dengan yang memiliki background hak akademisi, prerogatif, ya. research gitu ya. Ya, yang jelas bahwa pasti Pak Prabowo mempertimbangkan dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati, Oke. dan kita lihat bahwa timnya pun juga dipersiapkan dengan sangat baik, dengan sangat sistematis. Oke. Ya. Jadi Prof. Lely? kita harus membangun optimisme itu, Ya, ya. ya. Dan saya satu lagi soal Prof. Lely tadi soal sinyalemen bahwa termasuk juga Bang Hensat ya, ini kabinet instruksi Jokowi. Saya sudah jelaskan dengan Bang Hensat. Pertama, sebetulnya mudah sekali Pak Prabowo itu dijelaskan kenapa dia bawa banyak menteri-menteri dari Pak Jokowi. Pertama tadi beliau sudah mengatakan keberlanjutan. Kalau yang jadi presiden Anies Baswedan baru aneh tuh. Kalau di situ itu banyak menterinya Pak Jokowi. Lah ini Pak Prabowo yang Karena memang didukung. perubahan ya, Iya. gitu ya. Iya, iya. Dan aneh juga kalau misalnya Anies Baswedan terpilih tiba-tiba ada Kodari di situ. Kalau menang Pak Anies Baswedan, Presiden Indonesia menang pada ini, yang dipanggil ke temu presiden itu Henry Satrio. Tapi kan sedikit Mbak Lely. Nah, saya mau menjawab begini aja soal kabinet ya. Beliau ini adalah orang yang ketemu dengan menteri-menteri itu ya. 5 tahun dia kenal kemampuan masing-masing ya. Dia tahu apa bidangnya masing-masing. Jadi sesederhana bahwa ya Pak Prabowo itu memilih orang yang dia kenal. Kan nggak mungkin kita memilih orang yang dia kenal. Ya, oke. Terakhir Baik. betul. Udah, Terakhir udah, betul. cukup. Nggak, Nanti ini dulu, penting nanti sekali dulu. karena belum pernah diucapkan di media. Apa? Saya sudah tanya dengan Pak Prabowo langsung. Ya. Pak, yang menentukan anggota Kameranya kabinet di sini. siapa? Kameranya di sini. Oh itu kameranya Ya, ya. ya. Saya sendiri. Tidak ada Tidak ada titipan. tidak ada bisikan-bisikan Tidak ada. dari Tidak pihak-pihak ada. tertentu, Tidak ada. titipan-titipan. Iya, beliau dapat masukan tentu saja dari timnya, oke. tapi semua keputusan dari beliau. Jadi tolong jangan ada versi yang lain-lain. Itu ya udah benar. Karena saya sudah nanya langsung Enggak. dengan Pak Prabowo Iya, karena memang bahwa kan ini prerogatif keputusan presiden, Mas murni Kodari. Pak Prabowo Iya. dan ini prerogatif presiden. Iya betul, itu tidak bisa dibantah. Nah, pokoknya kalau Pak Karena Prabowo nya nggak dibantah ngomong itu. sendiri sih